Halo, shalom saudara. Amsal hari ini menyapa kita dari pasal 8 ayat 17 dan 18. Aku, yaitu hikmat, mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Nah, kitab Amsal itu penuh dengan catatan mengenai kekayaan dan kemakmuran. Sekalipun kita sering mendengar khotbah dan membaca firman ayat yang berkaitan tentang bahaya dari kekayaan dan kehormatan dan juga kemakmuran, tapi perhatikan bahwa Amsal mengatakan firman Tuhan tetap menekankan bahwa kekayaan itu tetap adalah berkat dan pemberian yang bernilai besar. Dan hikmat, kata Amsal ya, termasuk kemampuan untuk mengendalikan diri, pengetahuan tentang keadaan diri, kemudian juga kemampuan untuk membuat perencanaan, juga kemampuan untuk mencari nasihat. Semuanya ini tentu akan membawa kita berpotensi untuk mendapatkan berkat kemakmuran yang lebih besar. Sebab Amsal berkata, hikmat padanya ada kekayaan. Tapi di bagian lain, di pasal 10 ayat 22, Amsal juga berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi di sini Amsal menekankan prioritas yang berkaitan dengan kekayaan. Bagaimana? Begini, orang yang bijaksana, dia tidak akan bekerja semata-mata untuk uang. Ia bekerja keras. Bukan bekerja berlebihan sampai-sampai dia tidak bisa menikmati hidup dan menikmati apa yang sedang ia kerjakan. Ia akan membiarkan bahwa berkat Tuhanlah yang menentukan seberapa banyak hasil yang bisa ia peroleh lewat upaya kerja terbaiknya. Nah, di Amsal 8 tadi ayat 19 juga berkata, buah dari hikmat ya, buahku, itu lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Amsal mengatakan ya bahwa hasil dari seorang hidup yang bijaksana itu melampaui emas tua, yaitu logam yang paling mahal, paling bernilai pada zamannya. Ini artinya seorang yang bijaksana itu akan menghasilkan hidup yang lebih daripada sekedar uang, nilai materi. Hidupnya yang takut akan Tuhan, yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan bisa melihat apapun yang Tuhan mau, itu akan membawa manfaat yang melebihi harta terbesar di muka bumi. Nah, harta terbesar di muka bumi kan seringkali adalah harta, bukan? Tapi ingat, manfaat yang melebihi harta terbesar di muka bumi itu adalah, ya, ia akan membawa kebaikan dan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Kekayaan bukan sekadar berbicara tentang apa yang kita miliki, tapi impact dari apa yang kita miliki. Maka Amsal tadi juga berkata, lihat kehormatan, kekayaan ada padanya, tetapi juga harta yang tetap dan keadilan. Mana sih ada harta yang tetap di dunia ini? Selain sesuatu yang berdampak luas, yang bahkan ketika seorang pemilik harta sudah tiada, tetapi efek dari apa yang dia kerjakan tetap ada. Keadilan, nilai-nilai hidup yang membawa manfaat. Itulah yang terbesar. Saudara, kekayaan itu adalah kebaikan besar yang Tuhan berikan sejauh dia tidak menjadi kebaikan tertinggi dalam hidup ini. Saudara, apa yang terjadi ketika seseorang itu terlalu mengandalkan kerja kerasnya hingga dia bekerja berlebihan daripada ia bekerja sebaik-baiknya kemudian mengandalkan berkat Tuhan? Bukankah semakin kita seperti ini ya, maka semakin kita mendapatkan hasil, semakin kita akan merasa kekurangan. Dan semakin banyak yang kita peroleh, semakin kita takut akan kehilangan. Saudara, Tuhan memberkati Abraham, Ayub, Daud, dan banyak lagi tokoh imannya dengan kekayaan besar, tapi hanya ketika mereka telah siap untuk menduakan hartanya. Menduakannya dengan apa? Dengan kesetiaan tertinggi kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Oh Tuhan, jadikanlah aku seperti mereka. Berkat ini, hikmat ini, Engkau sertai dengan kekayaan dan kehormatan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Amin.